Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Apa kabar kalian semua? Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Di kesempatan pada malam hari ini aku mau menceritakan sebuah kisah pendakian. Sebut saja namanya Fitri saat mendaki di Gunung Cikuray. Seperti apa ceritanya? Silakan simak video ini baik-baik, dan buat teman-teman silakan like video ini, dan yang belum subscribe silakan subscribe ya, biar teman-teman tidak ketinggalan video-video dan kisah-kisah horor yang akan datang. Oke, langsung saja kita ke ceritanya. Sebelum tengah malam, jangan tonton sendirian. Aku di sini akan menceritakan kisahnya dari sudut pandang si Fitri ya. Semuanya berawal dari teman kita Pak Is, dan awal yang mengajak kita untuk muncak ke Garut, sekalian dia ke rumah saudaranya yang namanya Asep, dan ngajak kita buat 17-an di puncak Gunung Cikuray. Di sini kita berjumlah 8 orang, 6 orang di motor dan 2 orang sisanya di bus. Sebelum berangkat kita kumpul di kafe dekat sekolah untuk prepare. Sekitar jam 1 siang kita berangkat, dan kebetulan aku berboncengan dengan Cecep. Amwal dengan Rina, Pak Is dan Noer, sedangkan Risma dan Fahri naik bus dan sudah berangkat duluan. Singkat cerita, di sini aku kesasar di jalan arah Bandung Garut. Dan di sini waktu menunjukkan pukul 10 malam. Sedangkan yang lain sudah sampai Garut. Lalu kita pun akhirnya mencari jalan pintas lewat Google Maps, melewati jalan alternatif yang kanan kirinya sawah, gak ada penerangan satu atau sama sekalipun. Mobil yang lewat ataupun motor gak ada. Rumah warga hanya jalan berpasir aja sejauh berkilo-kilometer, dengan bau bunga sedap malam di sepanjang jalan dan kengerian lainnya. Akhirnya kami sampai di sana pada jam 1 malam. Pak Is membuat keputusan karena semuanya lelah dan ceweknya ada yang sakit juga, jadi kita bakalan nanjak hari Senin tanggal 17-nya, bukan besok. Semuanya bilang setuju kecuali Rina dan Risma karena mereka udah pada tidur. Minggu sore Cecep pulang karena ada kerjaan mendadak dan gak bisa di cancel. Sekarang yang tersisa cuma 8 orang karena ditambah Asep. Pada jam 10 malam para cewek udah berada di kamar dan para cowok lagi prepare di balkon. Tapi gak sengaja aku dengar Faiz di luar melihat sesuatu di pohon kelapa yang di depan balkon. Bentuknya hitam. Gak tahu kenapa malam itu aku gak bisa tidur karena perasaanku gak enak. Pagi pun tiba, semua sibuk pada prepare. Kita pun akhirnya berangkat jam 8 pagi dari rumah dan menunggu teman si Asep yang mau ikut, yaitu si Fakih. Kita semua sepakat bahwa mau nanjak via pemancar. Akhirnya kita sampai loket bahwa yang dekat rumah warga jam 9-an. Lanjut lagi melewati kebun teh luas banget dan ada loket lagi. Lalu dilanjut lagi ke atas dengan jalan berbatu. Di sini jam udah nunjukin pukul 10. Sebelum mulai kita semua berdoa di warung di bawah tower. Lalu kita berangkat melewati kebun teh dan kemudian bertemu kita dengan loket. Sebenarnya di atas, dan selesai registrasi, pendakian pun dimulai dengan para cewek duluan. Waktu itu tepat 17 Agustus. Cikuray banyak banget yang turun, sedangkan yang naik hanya rombongan kita aja. Sampai pos 3 kita kayak gak bisa naik gitu, saking banyaknya yang turun. Di kondisi itu kita kepisah. Aku, Rina, dan Amwal berada paling belakang, sedangkan yang lain di depan.
Sebelum kepisah, kita sepakat untuk ngecamp di pos 6 atau 7. Akhirnya kita agak terlalu panik. Makin sore keadaan makin sepi karena pendaki udah pada turun. Di pos 5 kita istirahat karena Rina ngerasa badannya kurang sehat. Dia kedinginan, kebetulan pun kabut mulai turun. Kita bingung karena kompor dan logistik ada di anak-anak di depan kita. Di situ cuma bisa pasrah, dan di sini Rina kulihat pucat. Aku pucat mau turun lagi, jauh sampai atas juga masih jauh. Akhirnya kita jalan pelan-pelan karena takut kemalaman. Gak terasa sampai pos 6 jam 5 sore. Di situ kita cari tenda mereka tapi gak ada, cuma tenda orang lain doang. Kita lemes di situ, keadaan di situ udah gelap. Akhirnya kita sepakat untuk melanjutkan perjalanan ke pos 7. Berbekal headlamp dan senter baru beberapa meter. Di sini baru beberapa meter saja angin kencang datang. Kabut turun lebih tebal dan begoknya aku malah lihat ke atas tanjakan. Ternyata dari tadi ada yang mengawasi kita di balik pohon. Di atas jalan yang ditutup dan dipagari pohon-pohon. Ada kepala perempuan keluar dari pohon dan rambutnya berlumut. Langsung saja aku tutup mata sambil istighfar. Di situ aku pucat dingin dan badanku. Tapi untungnya Rina dan Amwal gak lihat. Lalu kami memutuskan untuk ikut camp dengan rombongan yang ada di pos 6. Mereka dari Bekasi. Mereka ramah dan mempersilahkan kita untuk bermalam di tendanya. Yang kukhawatirkan cuma Risma. Dia tadi sakit dan dia masih pertama kali juga mendaki. Di tenda kami berbagai pengalaman dengan Bang Aan dan Bang Reksa. Tiba-tiba aku dengar seperti suara Pais di luar tenda. Suaranya kayak halus banget, tapi mereka berempat gak dengar apa-apa. Lalu Rina membekap mulut dan memasukkan kepalaku ke sleeping bag yang dia pakai, isyarat supaya aku diam. Rina hampir kena hipo di dalam tenda. Gak lama, sekitar 2 jam, akhirnya Faiz dan Faki jemput kita ke tenda. Mereka ngobrol-ngobrol dengan Amwal di luar, sedangkan kita tidur di dalam tenda. Akhirnya sekitar jam 2 subuh hujan pun turun rinti-rinti. Ternyata Faiz dan Fakih tidur di luar, cuma pakai playseat dan sleeping bag. Hujan turun dan akhirnya mereka kebasahan. Aku pikir mereka semalam udah balik lagi ke pos 7, ternyata belum. Gerimis masih turun walaupun udah pagi. Kita siap-siap buat summit walau udah jam 7 pagi. Rina pun udah kembali normal. Sebelum berangkat, kita sarapan dulu. Jalan pun becek dan berlumpur serta menanjak, membuat perjalanan kita semakin penuh perjuangan untuk sampai ke puncak. Dan beberapa kali aku jatuh dan memar di area kaki. Tibalah kita di persimpangan jalan via Kiara Jenggot dan puncak. Di situ hawa udah gak enak banget. Ngap kayak banyak orang, padahal aku paling belakang dan yang lain di depan. Sempat ada yang merhatiin di balik pohon beberapa kali, tapi aku diam. Akhirnya anak-anak membuat candaan supaya kita gak terlalu ngerasa capek. Gak kerasa di belakang cuma tinggal aku dan Amwal. Sudah sampai pos 7 kita. Cari-cari tenda mereka gak ada. Ternyata mereka camp di bawah puncak. Risma, Fakhir, Noer dan Asep, mereka udah ke puncak duluan. Akhirnya aku, Amwal dan Rina menyusul ke puncak. Sedangkan Faiz dan Fakih mau tidur karena semalam gak bisa tidur gara-gara dingin dan hujan. Singkat cerita, ritual foto-foto udah beres. Pas aku turun duluan ke tenda, tepat di turunan berpasir dan berbatu, sepatu nyangkut ke akar, jadi aku jatuh. Sempat heran karena trekking pole yang aku bawa sempat beda posisi pas aku jatuh. Namun jatuh seperti ada yang narik dari depan. Mungkin itu cuma perasaan aku aja. Pas semua orang udah pada turun, di situ kita makan bareng, kumpul semua sama Bang Aan dan Bang Reksa, juga dengan teman-teman Bang Aan juga.
Sesudah makan, Bang Aan dan Bang Reksa pamitan karena mau prepare juga. Akhirnya kita juga prepare dan sekitar jam 1 siang akhirnya kita pun turun. Kata Asep kita bakalan bisa lihat pantai dari Cikuray, tapi lupa namanya pantai apa. Akhirnya Faiz turun duluan kepisah sama kita karena mau ngambil barang kita yang ada di tenda di pos 6. Sepanjang jalan Fahir dan Noer cerita bahwa mereka pas nanjak barengan tuh sama Bang Aan dan Bang Reksa sempet ngobrol-ngobrol dikit juga dengan gak tahu bahwa kejadian bakalan kayak gini. Sampai di pos 6 kita udah gak nemu tenda dan gak nemuin, ya udah mungkin bakalan ketemu di pos 1 loket. Gak taunya di pos 43 kita ketemu rombongan Bang Aan dan yang lainnya, tapi kita gak lihat Faiz. Tiba-tiba Risma kakinya kesleo, tapi aku gak tahu soalnya aku di depan. Akhirnya Bang Aan dan Bang Reksa nolong kita lagi. Dan di sini Risma ditandu pakai playseat dibawa oleh para cowoknya. Tapi dikarenakan kondisi jalan yang menurun dan juga curam, akhirnya Risma cuma bisa digandeng Fakhir. Di situ kabut mulai turun, seperti banyak mata yang mengawasi di balik pohon-pohon yang gelap. Akhirnya Asep dan Noer berinisiatif untuk meminjam tandu di pos 1 dan mereka berlari turun. Aku berjalan bersama Bang Rekas di depan, sedangkan Bang Aan udah duluan. Di tengah ada Amwal dan Rina di belakang Risma. Fahir dan Fakih pada saat maghrib datang masih di antara pos 2. Berbekal headlamp, senter dan lampu tenda, kita berjalan pelan-pelan dan keadaan di sini sangat gelap, apalagi banyak pohon-pohon rindang dan ilalang tinggi. Sekarang Amwal dan Rina di depan. Baru beberapa langkah senterku menyorot sesuatu di depan seperti pendaki, tapi semuanya hitam. Ketika didekati menghilang. Di situ aku melihat Bang Reksa memikul beban 2 kali lipat, tapi ada sosok perempuan di belakang. Aku tidak bilang sepatah kata pun, lalu aku jalan duluan di depan. Akhirnya di atas warung pos 1 kita ketemu Faiz dan Asep yang menjemput di situ. Kayaknya ada seperti saung begitu sih. Dalam penglihatanku ada yang sedang duduk di situ, perempuan. Namun membelakangi. Akhirnya kita pun sampai di pos 1 dan istirahat di warung. Setelah semuanya kumpul 15 menit kemudian kita lanjut buat turun ke parkiran di bawah dekat tower. Lalu di jalan waktu di kebun aku mendengar suara perempuan sedang nyanyi dan bersenandung, tapi suaranya lemes kayak kebawa angin begitu. Langsung kaki dan tanganku merinding, tapi cuman sebelah kiri aja. Anehnya teman-teman yang lainnya gak ada yang dengar, kayak cuek aja. Di bawah tower kita nunggu para cowok buat ngambil motor. Sekilas aku lihat ada yang loncat-loncat warna hitam di kebun. Akhirnya aku istighfar dan baca sholawat. Ketika kita melewati kebun teh, tiba-tiba seperti dengar suara gaduh gitu dari sebelah kanan, seperti suara peking dan goong. Padahal sebelah kanan cuma kelihatan hamparan kebun teh dan jurang. Aku gak terlalu dengar musiknya. Aku cuma dengar suara orang kayak nyinden gitu. Yang anehnya cuma aku dan Faiz yang dengar. Suara itu kedengar sampai loket bawah. Di perkampungan warga selama itu aku gak berhenti-henti untuk baca ayat kursi. Gak tahu berapa kali dan gak tahu salah enggaknya. Yang aku rasa cuma carrier 3 kali lipat lebih berat. Kita mampir dulu ya ke rumah Fakih sebelum pulang, karena orang tuanya udah nyiapin makan buat kita. Pas malam itu gak tahu jam berapa, pamitan dari situ kita langsung pulang ke rumah. Saat itu aku pulang berboncengan 3 dengan Asep dan Fahir. Sialnya ban motornya bocor. Aku dan Fahir diturunkan di pom bensin yang udah tutup, sedangkan Asep
mencari tambal ban. Aku dan Fakhir bercerita tentang yang kita alami di gunung tadi. Aku menanyakan tentang Risma yang badannya kecil tapi pas digendong jadi lebih berat. Lalu aku dan Fakhir jalan ke tempat yang lebih terang karena jalan tersebut rawan begal, kata Asep. Perasaan masih tidak enak, ingin menengok ke belakang. Fakhir lalu aku menengok dan lihat perempuan berlumut itu di belakang carrier yang lagi Fakhir bawa, seperti mereka mengikuti. Lalu kami nyebrang dan duduk di pinggir jalan seperti ada kepala yang mengintip dari arah gang di pinggir kita duduk. Lalu lihat ke depan ada rumah makan dan di sampingnya ada kakek-kakek pakai topi petani, pakai baju hitam, pakai sarung lagi duduk saja. Mukanya nunduk. Fakhir juga lihat di situ. Kita sampai rumah pada jam 11 malam. Sampai rumah semuanya cerita tuh. Dari mulai Rina lihat pendaki cewek cantik, dari pos 2 ngikut sampai bawah, dan Faiz dia bilang dia jatuh pas sebelum pos 1 karena lihat cewek dan cowok lagi pacaran. Dan Faiz juga bilang dia lihat pendaki cewek cantik sama kayak Rina. Di atas pos 1 sebelum warung di tempat yang aku sebut mirip saung itu, di situ semuanya udah pada takut tuh. Ya, tapi Noer, Asep, dan Amwal mereka cuek karena gak ngalamin apa-apa di situ. Kita juga debat soal suara peking dan goong mirip gamelan. Kata Fakhir itu orang lagi dangdutan, tapi kata Faiz itu suara gamelan. Logikaku, kalaupun itu suara dangdutan, mana ada dangdutan sampai suaranya kedengar sekenceng itu. Mana di kebun teh gak ada rumah satupun. Dan Fakhir pun bilang dia lihat Miska pas di kebun teh itu. Dia ngeliat kuntilanak. Oke, semuanya udah pada siap mau tidur nih. Tiba-tiba sayup-sayup kedengar suara perempuan lagi bersenandung, dan lagi di pinggir kamarku di balkon deket jendela. Tapi aku cuek, emang udah capek banget waktu itu. Paginya aku, Risma, dan Fakhir pamit pulang karena akan naik bis, dan juga yang lain pada naik motor. Perjalanan Garut Sukabumi pun lancar. Beberapa hari setelah itu kita semua mengalami kejadian aneh dan gak masuk akal, dan kita masing-masing bercerita di grup seperti Fakih. Dia mendengar suara lonceng dari atas dan bawah, seperti akan ada pendaki yang turun dan naik, tapi tidak ada waktu masih di gunung. Seperti Faiz, dia melihat perempuan di dapur rumahnya dan hawa kamarnya gak enak, seperti ada yang memperhatiin terus. Jadi dia gak bisa tidur di rumah. Dan dia pernah bilang bahwa pas berada di luar rumah, dia juga sayup-sayup dengar suara gamelan lagi, seperti di kebun teh waktu itu. Sedangkan aku masih sering melihat wanita berlumut itu ada di balik gorden kamar dengan kaki putih pucat mulus. Sedangkan Rina, dia melihat anak kecil pas kita turun di atas warung. Aku pun sempat bertukar kabar dengan Bang Aan dan Bang Reksa. Dan Bang Reksa juga sempat bilang bahwa pas turun mereka tidak membawa kendaraan. Jadi mereka naik mobil yang udah disewakan base camp di antara gelap gulitanya kebun teh. Bang Reksa lihat ada perempuan pakai baju putih di kebun teh. Dan bukan Bang Reksa aja yang lihat, pendaki lain yang ada di mobil itu pun juga lihat. Terus Bang Reksa nanyain tentang kita yang naik motor dari atas sampai bawah lewatin kebun teh itu. Tapi syukurnya mereka gak dengar suara gamelan itu. Gak sengaja aku lihat foto-foto temanku yang aku ambil waktu turun, seperti ada yang janggal. Foto Noer, Risma, dan Fakhir dengan background pohon seperti ada bayangan putih di belakang Risma. Di situ aku baru ingat, pas nanjak Risma masih dalam keadaan haid, tapi imbasnya malah ke aku. Tengah malam selalu ada suara perempuan bersenandung di atas plafon kamarku. Perempuan yang kulihat berambut lumut hingga tidak ada satupun ruangan di rumahku lepas dari pantauan, seperti ada yang memperhatikan. Ketika beres-beres kamar,
Di sini aku merasa masih ada teror berlanjutan. Kemungkinan mereka memilih orang tidak asal sembarangan. Dan katanya sih si Fitri ini sampai sekarang juga masih diikutin. Bagaimana nih buat teman-teman ceritanya? Mungkin agak belepotan ya, karena di sini aku baca tweetnya itu agak runyam juga tulisannya, jadi bingung mau ceritainnya. Tapi buat teman-teman yang punya kejadian-kejadian mistis saat pendakian ataupun saat berada di kos di kontrakan, silakan tulis di kolom komentar ya, dan juga bisa kirimkan ke email yang aku sediain di deskripsi. Mungkin itu saja yang dapat aku sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf ya. Buat teman-teman silakan like video ini, dan yang belum subscribe silakan subscribe biar kalian tidak ketinggalan konten-konten horor yang akan datang. Aku Askal Maulidi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.